ternyata orang yang beribadah itu tidak bisa selamat dari su'ul khotimah. Betapa banyak orang yang memiliki ibadah yang banyak, ternyata endingnya masa depannya juga neraka. Yang bisa dan menjamin kita masuk surga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama wa syara'a az-zakata fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa uswatina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sesuai perhitungan kita tentunya kita sudah berada di malam ke-21. Artinya 2/3 kita sudah lewati dan 1/3 terakhir kita akan menjalaninya, dan mudah-mudahan kita semakin bersungguh-sungguh dan semakin bersemangat untuk menyelesaikan yang kita sebut sebagai 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap juga semua amal ibadah yang kita sudah laksanakan di bulan ini dengan berbagai fiturnya, baik itu puasa, salat tarawih, zikir doa, kemudian i'tikaf, baca Quran, dan bersedekah dan lain sebagainya, itu diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya diterima tetapi juga dilipat gandakan. Itu penting selalu kita ingatkan, karena Bapak Ibu sekalian, salah satu kepercayaan kita bahwa ternyata tidak semua amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita harus harap-harap cemas. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Para sahabat dulu 6 bulan setelah bulan suci Ramadan itu, dia selalu berdoa agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perkara yang paling besar yang sering menghantui dan mencemaskan kita itu adalah perkara masa depan kita. Masa depan ini mencemaskan dan mengkhawatirkan kita, karena masa depan ini tidak ada yang bisa memastikan bakal apa yang kita jalani di masa depan kita. Dia adalah sesuatu yang misteri, dia adalah sesuatu yang tidak pasti. Karena itu wajar kalau seorang muslim mencemaskan masa depannya. Masa depan ini Bapak Ibu sekalian, itu ada dua, ada masa depan jangka pendek dan ada masa depan jangka panjang. Untuk menghadapi masa depan ini ada banyak spekulasi kita. Spekulasi pertama adalah
mereka mengatakan untuk menghadapi masa depan cukup membangun modal harta. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata modal harta ini itu tidak abadi. Karena ternyata menurut Al-Quran ada sekelompok manusia yang membangun spekulasi dan asumsi ini, kemudian ternyata pada saat berada di masa depan itu, ternyata mereka masih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali sejenak, dan dia akan berjanji akan melakukan sedekah. Al-Quran berbicara tentang orang yang berasumsi begini dengan mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dia mengatakan, infakkanlah sebagian dari hartamu, dan sebelum datang sebuah hari di mana orang itu akan meminta kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, kenapa bolehkah Allah mengembalikan aku sejenak dan aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang baik. Jadi ternyata spekulasi tadi ini yang ingin menghadapi masa depan ini dengan membangun modal harta ternyata tidak selamanya berhasil. Bahkan lebih banyak itu gagal menghadapi masa depan dengan modal harta ini. Kita misalnya Bapak Ibu sekalian mengambil sebuah contoh, ada kisah menarik tentang kegagalan menghadapi masa depan ini dengan asumsi dan spekulasi menghadapinya dengan modal harta. Kita misalnya dalam sejarah ada seorang sahabat, itu namanya Tha'labah bin Khatib. Tha'labah ini adalah seorang sahabat yang awalnya itu miskin, tetapi pada saat yang sama dia adalah seorang abid. Dia senang sekali beribadah. Ada riwayat yang menggambarkan parahnya miskinnya Tha'labah sampai-sampai kalau dia pergi berjamaah itu harus segera kembali ke rumah karena pakaian yang dipakainya harus dipakai oleh istrinya, saking miskinnya. Tha'labah tidak menerima kondisinya seperti itu, kemudian meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan agar dia bisa memiliki harta yang banyak. Tetapi itu dinasihati oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Tha'labah, qalilun tashkuruhu khairum min kathirin la tutiquhu. Ini nasihatnya Rasul kepada Tha'labah. Tha'labah, sesuatu yang kecil tapi kamu syukuri itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi kau nggak mampu syukuri. Tapi dia ngotot untuk meminta Rasul mendoakannya supaya dia bisa jadi kaya. Ini salah satu sampel bahwa ada orang mencoba menghadapi masa depan dengan modal harta itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia memiliki ternak berkembang biak terus. Sampai-sampai Tha'labah yang tadinya hampir semua sholat 5 waktu dihadiri, sekarang sudah mulai alfa 1 5 waktu, 2 5 waktu, karena tidak bisa memanage harta bendanya itu. Begitu terus sampai Tha'labah tidak datang lagi berjamaah. Bukan hanya itu, tetapi Tha'labah kemudian bukan hanya tidak hadir berjamaah kembali, tetapi begitu 1 tahun datanglah Basnas
minta zakatnya. Lalu kemudian Sa'labah menjawab tidak akan mau memberinya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan Nabi meninggal pada saat Sa'labah tidak bisa memberi dan tidak mau memberi zakat. Setelah itu kemudian datanglah masanya Abu Bakar meminta lagi zakat kepada Sa'labah. Kemudian Sa'labah tidak mau lagi, dan kemudian pada saat terjadi khilafah Umar, kemudian Sa'labah mau memberikan zakatnya kepada Umar, tapi Umar sudah menolaknya. Dan bahkan pada saat Utsman bin Affan itu juga tidak mau menerimanya, dan Sa'labah meninggal dalam keadaan tidak mengeluarkan zakatnya. Sebenarnya di dalam Islam orang tidak dilarang untuk memperkaya diri, tetapi dalam nasihat tasawuf kita jangan sampai harta itu masuk di hati, karena kalau sudah masuk di hati itu sudah susah untuk mengeluarkan apa-apa dari harta itu. Jadi dalam nasihat tasawuf itu silahkan mengumpul harta tapi hanya sampai di tangan saja, karena kalau sudah masuk di hati itu susah masuknya. Nah, ini Sa'labah sampel orang yang memperkaya diri kemudian dia memasukkan harta itu ke dalam hati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, spekulasi kedua, dia mengatakan untuk menghadapi masa depan bagi orang yang tidak bisa menghadapinya dengan modal harta, mereka mengatakan ya sudah, kita menghadapi masa depan dengan modal jejaring, modal networking. Tetapi ini juga tidak abadi, ini juga berpotensi seperti harta tadi. Karena banyak sekali orang membangun jejaring bukan berbasis ketakwaan tetapi berbasis kepentingan. Oleh karena itu, asumsi dan spekulasi ini juga banyak sekali yang gagal. Karena apalagi kalau kita berbicara tentang jejaring politik. Jaring politik itu hari ini jadi lawan, besok jadi sahabat, begitu terus. Nah, ini spekulasi kedua. Spekulasi ketiga, dia mengatakan bagi orang yang tidak punya jejaring, tidak punya harta, cukup mengatakan untuk menghadapi masa depan kita, kita cukup memperbanyak ibadah. Dan sepertinya orang yang membangun asumsi ini ada benarnya, apalagi kalau dibawa kepada ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berbicara tentang takwa, dia mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah menghadapi masa depan dengan modal ketakwaan, karena hanya itu yang abadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita tentunya berharap supaya kita memperbanyak ibadah, kita menjadi orang baik, karena hanya ini yang abadi untuk menghadapi masa depan. Banyak orang menghadapi masa depannya, tetapi masa depan pendeknya saja. Mereka berpikir bagaimana pasca pensiun, bagaimana setelah menjadi umur 70, tetapi mereka tidak pernah berpikir tentang masa depan yang panjang itu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus membangun asumsi yang ketiga ini, bahwa ternyata modal harta itu tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya untuk menghadapi masa depan, karena ini tidak abadi. Boleh jadi kalau kita gagal memanage modal harta kita itu bisa menjadi bumerang bagi kita, dan kita akan menjadi seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa kita setelah mati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi, bukan untuk salat, tetapi ternyata kita menyesal bahwa ternyata harta yang kita kumpul selama ini bertahun-tahun itu tidak bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita membangun asumsi dan spekulasi ketiga yang mengatakan bahwa untuk menghadapi masa depan yang panjang itu, kita harus menghadapinya dengan berbagai ibadah, dengan ketakwaan kita.
membangun akhlak dan moral kita, membangun iman kita. Kita harus bersama-sama dengan keluarga, khususnya di 10 terakhir ini, kita bersungguh-sungguh untuk membangun ibadah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi kemudian itu bisa menjadi lestari di bulan-bulan yang lain. Karena hanya itu yang bisa menjadi abadi. Tetapi yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita merenungkan sejarah Islam, ternyata modal ibadah juga masih ada sisi masalahnya, masih ada kemungkinan berisiko. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kisah yang menarik. Ternyata orang yang beribadah itu tidak bisa selamat dari su'ul khotimah. Betapa banyak orang yang memiliki ibadah yang banyak, ternyata endingnya masa depannya juga neraka. Nah, pertanyaannya adalah di mana masalahnya? Nah, ini yang saya mau tutup, bahwa ternyata ada spekulasi dan asumsi keempat yang harus kita bangun, bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan itu ternyata juga tidak bisa menjamin kita masuk surga. Yang bisa dan menjamin kita masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita senantiasa meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tentu sambil kita membangun ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mencontohkan begini, Pak. Seorang mahasiswa misalnya, kalau dia ujian dan dia memiliki nilai papernya misalnya 9, itu belum menjadi jaminan bahwa dia bisa diloloskan oleh dosennya. Begitu juga ada mahasiswa ikut ujian, dia punya 5 sebenarnya, tapi dosennya kasih 7. Yang satunya lolos dapat 5 awalnya, yang satu dapat 9 kemudian tidak lolos. Ini karena tergantung pada dosennya. Kira-kira kalau itu yang sederhana itu, ternyata mudah sekali kita memahami bahwa ternyata bukan amal kita yang membuat kita masuk surga, tetapi kemudian yang menjadi penentu, yang menjadi asumsi keempat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata, itu teorinya bukan dari ulama, itu adalah keterangan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, lan yadkhula ahadum minkumul jannata bi amalihi. Tidak seorang pun, tidak satu pun yang masuk surga dari kalian dengan amalnya. Para sahabat yang mendengarkan itu terheran-heran, kok bisa ya kita sudah beramal baik kemudian tidak masuk surga dengan amal kita. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kalau begitu termasuk baginda Rasul tidak bisa masuk karena amalnya? Kata Rasulullah, wala ana, termasuk saya tidak bisa masuk surga dengan amalku, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali kalau Allah merahmati. Bapak Ibu sekalian, 10 terakhir Ramadan ini saya ingin mengajak untuk fokus pada satu poin, yaitu tentang hubungan kita dengan manusia. Karena kenapa? Ternyata banyak cara untuk menggapai rahmat Allah. Salah satu caranya adalah membangun kemesraan dengan makhluknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Tidak akan Allah merahmati, memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang tidak memberikan kasih sayangnya kepada sesamanya. Di hadis yang lain mengatakan, innallaha la yunazzilur rahmata ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada satu komunitas, katakanlah kompleks ini, itu terbagi daripada komunitas, tetapi kemudian Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada komunitas kita, hanya karena satu persoalan, karena di situ ada satu yang sedang memutuskan hubungan silaturahimnya. Ini hadis. Itulah sebabnya di hadis yang lain mengatakan, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasih sayanglah, berikanlah kasih sayangmu kepada yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit juga akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan husnul khatimah, karena tidak ada jaminan amal ibadah kita yang kita lakukan itu yang akan mengantarkan kita kepada surga. Itulah sebabnya seorang muslim
diajarkan, dianjurkan untuk tidak meremehkan satu kebajikan bagaimanapun kecilnya, karena kita ini tidak pernah tahu amal apa yang akan membawa kita kepada surga. Karena sejarah mengatakan ada orang dulu itu melakukan berbagai kejahatan dan keburukan, ternyata dia hanya melakukan hal sepele dan itulah yang mengantarnya kepada surga. Pada saat yang sama ada satu orang dalam sejarah direkam di dalam buku hadis, itu ada orang yang setiap harinya puasa, malamnya itu tahajud, ya. Kemudian ternyata itu endingnya adalah neraka. Itu karena tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya gara-gara sepele. Jadi poinnya, seorang muslim tidak boleh meremehkan kebajikan dan keburukan itu bagaimanapun kecilnya, karena boleh jadi itu yang akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang dilihat oleh Allah kemudian akan mengantarkan kita kepada surga atau neraka. Itulah sebabnya terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berceramah di depan sahabatnya mengatakan begini, bertanya, wahai para sahabatku, maukah kalian saya tunjukkan, saya informasikan ada satu perbuatan di dalam Islam itu jauh lebih mulia daripada salat, jauh lebih berharga daripada puasa dan bersedekah. Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, amalan yang lebih mulia daripada salat, puasa dan bersedekah di dalam Islam adalah islahu dzatil baini, mendamaikan antara dua orang yang sedang bersengketa. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa ternyata kanal atau instrumen membangun kemesraan dengan manusia sesama kita itu adalah salah satu cara yang bisa menentukan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan kita untuk menghadapi 10 terakhir. Kita membangun kemesraan dengan Allah, tetapi jangan sama sekali melupakan sebelum membangun kemesraan dengan Al-Khaliq, mari kita sama-sama untuk merenungkan, boleh jadi kita punya konflik dengan yang lain dan kita selesaikan sebelum masuk 10 terakhir Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.